kembali lagi bersama saya Astri. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai materi kimia yang ada di kelas 12 semester 2, yaitu senyawa turunan alkana. Pada materi ini kita melanjutkan sebenarnya yang dulu sudah pernah dipelajari di kelas 11 mengenai hidrokarbon. Dulu kita baru membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna yang terdiri atas dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Nah, di bab berikutnya di kelas 12 ini kita akan membahas mengenai turunan alkana yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada materi ini akan saya bagi menjadi 3 nanti, karena ada 3 pasang isomer ya. Masih ingat ya isomer? Isomer itu jika rumus molekulnya sama tetapi rumus bangunnya atau strukturnya berbeda. Ada 3 pasang isomer. Pasangan yang pertama adalah alkohol dan eter, yang kedua adalah aldehid dan keton, pasangan yang ketiga asam karboksilat dan ester. Untuk penjelasannya kita akan simak di bagian berikutnya. Silakan. Oke, kita mulai penjelasan mengenai senyawa turunan alkana. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan kalian mengenai dulu waktu kelas 11 itu ada yang namanya alkana, alkena, dan alkuna ya. Masih ingat nggak jumlah C dengan namanya? Kalau jumlah C-nya 1 namanya met. Kalau jumlah C2 namanya et. Kalau 3 namanya prop, 4 namanya but, 5 namanya pen, 6 namanya hex, 7 namanya hep, 8 namanya ok. Itu dulu waktu kelas 10. Kemudian dulu waktu kelas 10 juga ada yang namanya isomer. Tadi sudah saya bahas secara singkat ya. Isomer itu kalau dia rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, kita akan membahas beberapa isomer nantinya di bab ini. Yang baru, kalau dulu mungkin ada kalian kenal isomer struktur, isomer rantai, kemudian isomer geometri. Kali ini ada yang namanya isomer gugus fungsi. Nah, inilah yang membuat ada 3 pasangan isomer. Nah, pasangan yang pertama tadi sudah saya bahas adalah alkohol dengan eter. Pasangan yang kedua aldehid dengan keton. Pasangan yang ketiga asam karboksilat dengan ester. Nah, kita mulai penjelasan dari pasangan yang pertama. Tata nama pasangan yang pertama yaitu alkohol dengan eter. Kenapa kok disebut pasangan? Karena mereka ini rumus molekulnya sama. Sama gimana sih? CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Jadi misalnya C-nya jumlahnya ada 2, maka hanya 2 dikali 2, 4 ditambah 2, 6, masih ada O-nya 1 buah. Keduanya sama. Kenapa ada alkohol, ada eter? Karena strukturnya nanti berbeda untuk keduanya. Seperti apa sih struktur yang berbeda itu? Kemudian bagaimana cara menamainya? Nah, alkohol ini bukan nama IUPAC, bukan nama internasionalnya. Alkohol ini nama dagang. Nama IUPAC-nya adalah alkanol. Eter, nama IUPAC-nya alkoksi alkana. Nah, saya mulai dari alkohol dulu ya.
saya langsung masuk ke contoh. Jadi misalnya untuk alkohol saya punya C sejumlah 4 ya. Kalau C-nya 4 berarti hanya berapa? 2 kali 4 ditambah 2. Oh, berarti nanti hanya ada 10. Lah, ini masih ada O satu lagi nanti. Untuk alkohol gugus fungsinya adalah OH. ROH artinya ada gugus alkana atau gugus alkil berikatan dengan OH fungsinya. Saya punya C4, dia akan berikatan dengan gugus alkohol. Kita pasangkan H-nya. Ingat dulu bahwa C itu elektron valensinya 4, atau secara mudahnya dia punya 4 tangan. Ini tangannya kepakai 1, berarti masih 3. C tangannya kepakai kiri kanan, berarti masih sisa 2. Karena totalnya 4. Yang ini juga masih 2 karena kepakai kiri kanan. Yang ini juga 2. Kita cek betul nggak sih kalau C-nya 4 nanti hanya 10 O-nya 1, sesuai nggak dengan rumus si alkohol dan ether tadi, rumus umumnya? 3 ditambah 6, 9 tambah 1, 10. O-nya 1 buah. Oh, betul. Ini alkohol kalau C-nya 4, betul, hanya 10, O-nya 1. Terus ini namanya apa? Nah, tata nama dulu. Untuk alkana, kita hitung dulu rantai terpanjang. Ini namanya rantai induk atau rantai terpanjang. Ada 4. Tadi kalau C-nya 4 namanya but ya. Berhubung dia adalah alkohol atau alkanol, sehingga namanya adalah butanol. Apakah hanya butanol? Tidak, hati-hati. OH ada di nomor 1. Nomor 1 dihitung dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya si OH itu di sebelah kanan, berarti nomor 1-nya dari kanan. Ada di nomor 1. Berarti namanya 1 butanol. Apakah ada 2 butanol, 3 butanol, 4 butanol? Kita coba cek. Ketika C-nya ada 4, OH tadi di nomor 1 sudah. Sekarang kita geser OH-nya di nomor 2. Oh, ini masih C3. Ini 1, 2, 3 berarti CH. Yang ini kepakai 2, CH2. Ini kepakai 1, CH3. Lah, kalau seperti ini gimana? Rantai induknya tetap 4. Tapi OH bukan lagi di nomor 1, di nomor berapa? Kira-kira nomor 1-nya dari kanan apa dari kiri nih? Kita cek. Kalau di sini 1, 2, 3 baru ketemu OH. Kalau dari kanan 1, 2 sudah ketemu OH. Oh, berarti lebih dekat dari yang kanan. Nah, sehingga namanya 2 butanol. Oke, 3 butanol ada nggak ya? Kita cek. 1, 2, 3, 4. OH kita geser lagi ke sini. CH3 ya, karena tangan kepakai 1. CH3 tangan kepakai 1. CH saja karena kepakai 3. CH2. Kita cek. Ini induk. Paling dekat dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Kalau dari kiri 1, 2 ketemu OH, dari kanan 1, 2, 3 ketemu OH. Oh, berarti paling dekat dari kiri. Sehingga sama-sama di nomor 2. Ini berarti 2 butanol. Oh, berarti sama dengan yang ini. Berarti tidak ada 3 butanol. Nah, gitu. Hati-hati, kita akan maju lagi. Kalau 1 butanol itu kamu lihat OH berikatan ke karbon yang tetangganya hanya 1. Nih, OH berikatan ke karbon yang tetangganya hanya 1. Ini disebut sebagai alkohol primer. Kalau 2 butanol kamu lihat OH berikatan ke
karbon yang tetangganya 2, kiri dan kanan. Ini disebut sebagai alkohol sekunder. Ini akan berbeda nanti ketika kita sudah masuk di reaksi. Kali ini saya hanya akan membahas tentang tata nama dulu. Ini tadi nggak ada 3 butanol. Kita coba cek. Ada lagi kemungkinan nggak ya untuk si alkohol ini strukturnya, isomer strukturnya ada lagi nggak? Coba. Kita coba memutus deh ya. Kalau tadi kan rantai terpanjang 4, sekarang rantai terpanjangnya 3. Coba 1, 2, 3. Yang satu gimana? Jadi cabang di sini. OH-nya saya taruh di tengah sini. Coba ini gimana? CH3, CH3, CH3. C yang tengah sudah tidak punya H karena tangannya sudah 4 terpakai semua. Nah, hati-hati. Berarti C induknya, rantai induknya 3. Nomor satunya mau dari kiri boleh, mau dari kanan boleh, karena sama. 1, 2 ketemu OH, dari kanan 1, 2 ketemu OH. 1, 2, 3. Yang ini apa? Ini cabang. Namanya 2 metil 2, sudah bukan lagi butanol tapi propanol. Angka 2 di sini menunjukkan OH berikatan ke C nomor 2, dan kamu lihat C yang berikatan ke OH memiliki tetangga 3, 1, 2, 3. Ini disebut sebagai alkohol tersier. Oke, tadi untuk alkohol. Sekarang kita masuk ke ether atau alkoksi alkana. Kita sama ya bahasnya C4H10O. Bedanya apa sih? Kalau tadi alkohol itu ROH gugus fungsinya, untuk ether itu RO R aksen. Artinya apa? Bahwa O itu ada di tengah-tengah antara 2 gugus alkil. Contohnya kalau C4 saya bagi 2 lah ya. C di kiri 2 dibatasi dengan O, yang di kanan juga 2. Nah, hanya di sini 3, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 3. 5 tambah 5, 10, O-nya 1. Sama, C4H10O. Namanya gimana? Alkoksi alkana. Alkoksi itu untuk yang pendek, gugus yang lebih pendek, alkana untuk gugus yang lebih panjang. Duh, terus gimana ini? Karena kedua gugus di kiri dan di kanan O ini sama-sama 2. Sama-sama 2 berarti gimana? Namanya berarti toksi Nah, begitu. Kemudian kita coba lagi. Kalau C4 itu bisa 2 di kiri, 2 di kanan. Kalau kita coba 1 di kiri dan 3 di kanan gimana? 1 di kiri, 3 di kanan. Ini berarti CH3, CH2, CH2, CH3. Kalau begini kelihatan, oh berarti yang lebih pendek hanya 1 buah C, yang lebih panjang punya 3 buah C. Masukkan ke sini. Berarti metoksi, C-nya 3 berarti propa. Nah, itu tata nama untuk pasangan yang pertama. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pasangan isomer yang pertama, alkohol dan ether. Sekarang akan saya jelaskan untuk pasangan isomer yang kedua, yaitu aldehid dan keton. Apa sih bedanya dengan pasangan yang pertama? Silakan dicermati. Pasangan yang kedua, tata nama pasangan yang kedua. Jadi pasangan yang kedua terdiri atas aldehid dan keton.
Sama seperti alkohol dan ether tadi, kenapa kok disebut pasangan? Karena mereka berdua memiliki rumus molekul yang sama. Untuk si pasangan yang kedua ini CnH2nO. Kalau tadi kan ada plus 2-nya, ini CnH2nO. Aldehid disebut juga alkanal. Hati-hati, tadi alkanol, sekarang alkanal. Keton disebut sebagai alkanon. Nah, alkanal, alkanon, yang tadi alkanol. Jangan ketukar-tukar ya. Aldehid atau alkanal ini fungsinya ROH. RCOH. Sorry. RCOH. ROH tadi ya untuk alkohol ya. RCOH ada rangkapnya di situ. Kalau yang keton RCOR. Nah, di sini dia berikatan dengan H, yang ini berikatan dengan alkil yang lain. Gimana sih bedanya? Misalnya saya punya C3 untuk pasangan ini. Berarti H-nya ada 6, O-nya 1. Kita cek 1, 2, 3. Ada rangkap dengan O, udah. Apakah ini harus miring begini? Oh enggak. Kamu mau lurus ke atas, oh begitu boleh, ke bawah H juga boleh, sama saja. Yang penting si aldehid atau alkanal ini gugus fungsinya selalu ada di ujung. Boleh di ujung kanan, boleh di ujung kiri, tapi dia selalu di ujung. Berbeda dengan alkohol dan ether tadi ya. Yang ini harus selalu di ujung, harus selalu di nomor 1. Ini hanya ada berapa? Tangan kepakai 1, berarti 3. Ini hanya kepakai tangan kepakai 2, hanya tinggal 2. Yang C yang ini tangannya kepakai 1, 2, 3, 4. Oh berarti habis. Betul nggak nih? Hanya ada 6. 3 tambah 2 tambah 1, 6. O nya 1, udah benar. Kalau C nya ada 3, tadi namanya prop. Berhubung dia alkanal, ditambahi jadi propanal. Kasih nomor 1 nggak? Enggak. Karena tadi saya bilang aldehid itu selalu di ujung, sehingga tidak ada nomor 1, 2, 3 untuk gugus fungsi aldehid. Atau kalau mau pakai nama trivial atau nama dagangnya, ini namanya propional dehid. Nah, sekarang untuk yang keton, gimana ya ini ya? Jadi kan RCOR. Karena ada 3 berarti begini. Nah, yang ini CH3, yang tengah nggak punya H karena tangannya kepakai 4-4-nya. Namanya apa nih? Ini rantai terpanjangnya 3 ya. Lah, alkanonnya atau gugus CO-nya di nomor 2, 1, 2, 3. Sehingga namanya 2 propanon. Nah, sama seperti alkohol tadi tapi non belakangnya. Atau kalau mau pakai tata nama keton, di metil keton. Jadi keton itu CO-nya yang tengah ini ya. Ini ada metil, ini ada metil, ada 2 berarti dimetil. Di itu artinya 2 metil berikatan dengan keton. Atau ini sebenarnya senyawa yang kalian sudah biasa pakai banget untuk cewek-cewek biasanya. Namanya aseton. Nah, gampang sebenarnya untuk bab ini karena kalian sudah biasa sekali. Nah, sudah bisa membedakan ya pasangan isomer yang pertama dengan pasangan isomer yang kedua. Sekarang pasangan isomer yang ketiga, yaitu asam karboksilat dan ester. Yang ini agak spesial karena jumlah O-nya ada 2. Jangan bingung ya, silakan dicermati. Berikutnya tata nama yang ketiga ya, yaitu asam
karboksilat dan ester. Dengan rumus umumnya CnH2nO2. Nama lain dari asam karboksilat adalah asam alkanoat. Untuk nama lain dari ester adalah alkil alkanoat. Nah, untuk gugusnya RCOOH. Pokoknya ada dua ya, tadi sesuai rumus umumnya. Untuk yang ester RCOOR. Hati-hati. Hampir sama seperti keton dan aldehid tadi. Untuk yang asam karboksilat, dia selalu berada di ujung. Mau di kanan boleh, mau di kiri boleh. Untuk gugus COOH-nya ini. Untuk yang ester, dia bisa di tengah-tengah antara dua alkil ini. Alkil yang berbeda. Gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih contohnya C-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, hanya 3, hanya 2, hanya 2, yang ini tidak punya H karena tangannya 4 sudah kepakai semua, sehingga namanya asam butanoat. Kenapa butanoat? Karena C-nya ada 4. Oh, kalau C-nya 4 berarti hanya berapa nih? 8. Pokoknya 2. Benar nggak hanya 8? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 8. Pokoknya 2. Betul. Sekarang yang alkil alkanoat. Kita coba. Saya mau 3 dan 1 gitu ya. 1, 2, 3. Ini gugus O-nya ada 2. Yang di sini 1, 2, 3. Oh, berarti tinggal 1 di sini. Sama-sama C4 ya. H3, H2, yang sini nggak punya H. Cek, H-nya berapa? 3 tambah 2 tambah 3, 8, O-nya 2, sudah sama. Kalau seperti ini namanya apa? Kita pakai tata nama alkil alkanoat. Alkil ini untuk yang di belakang, dia menggantikan asam. Kalau asam kan di sini ya. Alkil yang di sebelah sini, sebelahnya O yang sebelah bawah ini, yang tunggal. Ini alkil. C-nya berapa? 1, berarti metil. Alkanoat berarti gugus yang panjang. 1, 2, 3. Berarti propanoat. Apakah bisa kalau yang 1, 2, yang 1, 2? Nah, kita coba lagi. 1, 2. Ini ya. Nah, ini hanya 3, yang ini nggak punya H. Ini 2, yang sini 3. Lah, tata nama tetap dimulai dari yang berikatan dengan O yang single, O yang tunggal ini ikatannya. C2 berarti et tadi. Etil. C2 berarti et juga. Etanoat. Kalau yang kiri 1, yang kanan 3 bisa nggak? Bisa. Gini, 1, 2, 3. C3, C2, C2, yang ini tinggal berapa nih? 1, 2, 3, tinggal 1. Nah, tiga berarti apa? Prop. Berarti propil. Kalau C1 berarti meta. Nah, oke. Itu untuk tata nama 3 pasang isomer dari turunan senyawa alkana. Demikian penjelasan saya mengenai bab senyawa turunan alkana. Ada 3 pasang isomer ya tadi. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis aja di komen. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.